Halo, salam Indonesia. Kali ini saya akan mengulas mengenai industri olahan sorghum. Sorghum menjadi tanaman kelima, bahan pangan kelima di dunia setelah gandum, padi, gandum, jagung, padi, jelai, baru sorghum. Ya, ini adalah alternatif pangan dan ini oleh pemerintah Indonesia mulai tahun 2020 mulai dicanangkan untuk penanaman sorghum ini secara intensif. Sebenarnya di Indonesia sorghum sudah dikenalkan dari tahun 1970. Saya waktu itu ingat waktu masih kecil ada dibagi makanan yang diolah dari bahan sorghum. Dan waktu itu image-nya kalau kita makan sorghum itu kayaknya rakyat miskin gitu ya. Tapi dengan perkembangan zaman, perkembangan kepedulian terhadap kesehatan, efek sorghum dalam kesehatan adalah sangat bagus, yaitu tidak mengandung gluten. Orang memang suka ya kalau bikin kue, bikin mie memakai gluten supaya lebih lentur, lebih fleksibel. Tapi ternyata itu kan bisa menimbulkan penyakit celiac disease ya. Nah, kalau di barat sudah banyak orang menggunakan sebagai makanan pokok, yaitu memang di Amerika bagian selatan ya, itu adalah banyak sekali dipakai itu sorghum. Nah, sudah digunakan sebagai salad, makanan pokok, bubur, cake, roti. Kalau di Eropa sudah orang memakai itu. Di Indonesia sudah ada yang namanya rumah sorghum, yang ini juga disupport oleh Departemen Perdagangan ya kalau nggak salah. Yang paling menonjol adalah di Lamongan ya, memang karena penanaman sorghum itu di Indonesia adalah lebih banyak di Jawa Tengah, yaitu seperti Pati, Demak, Grobogan, Wonogiri. Tapi kalau di daerah istimewa Yogyakarta ada di Kulon Progo, Gunung Kidul. Di Jawa Timur ada Lamongan, ini yang rumah sorghum Lamongan ya, yang sangat terkenal. Nah, memanfaatkan sorghum untuk energum atau sereal untuk sarapan ya, untuk cookies, untuk bahan beras. Nah, semuanya menggunakan sorghum. Namun demikian, pelaksanaan baru sebatas pemanfaatan ini sebatas industri rumah tangga atau istilahnya pengrajin. Ya, lain halnya dengan misalkan Polandia ya. Jadi dia sudah punya industri untuk mengolah sorghum ya, yang terkenal dengan merek Estilo ya, dengan rice cake-nya, dengan sorghum cake-nya ya. Nah, memang kalau memang kita mau masuk industri, memang perlu modal yang cukup besar untuk pembelian mesinnya ya. Karena mesinnya sendiri yang skala bisnis kecil itu hampir 100 juta. Jadi kalau petani kita yang saat ini total penanaman sorghum di Indonesia itu baru 15.000 hektar, artinya menguasai lahan yang sempit-sempit. Memang sudah ada beberapa industri yang bergerak untuk pemanfaatan sorghum ini, karena memang pemerintah sudah mengeluarkan varietas yang lebih unggul, di mana 1 hektar bisa mencapai 7 ton hasil sorghum. Wah, ini cukup tinggi. Namun mereka masih juga berfokus untuk pakan ya, bukan pangan. Nah, kalau memang masuk industri, solusinya saya kira adalah pemerintah harus menjadikan tempat untuk maklun dari produk industri sorghum cake misalkan. Mesinnya ini juga bisa digunakan juga untuk yang lain, rice cake, kentang, dan umbi-umbian yang lain sebenarnya. Nah, sehingga fungsi pemerintah, contohnya di daerah Yogyakarta itu sudah ada, waktu itu adalah pengalengan ya, pengalengan gudeg itu alatnya yang dipunyain oleh BPPTK LIPI. Nah, sehingga orang dengan modal 5 juta bisa bikin gudeg kaleng ya toh.
Nah, ini seharusnya adalah pemerintah bisa turun tangan untuk menjadi tempat maklun ya untuk industri ini, karena mesinnya paling tidak ini mesinnya sudah seratusan juta ya, itu belum ada biaya masuk nantinya. Nah, kalau mau berbicara industri ini, mungkin ada perusahaan swasta yang masuk dengan serius. Jadi mulai dari mempunyai lahan yang luas. Saya pernah baca dengar rata-rata mereka hanya punya 5.000 hektar ya. Ya itu udah cukup sih untuk mesin yang 100 jutaan itu. Nah, cuma harus ada kemauan ya, dan juga visi ke depan pengembangan sorghum ini bukan hanya untuk pakan, tapi adalah untuk pangan. Karena pangan seperti ini adalah cukup baik untuk ini, seperti sorghum cake ini ya, baik untuk kesehatan, jadi untuk camilan ya. Nanti di video saya ada, kalau silahkan lihat di situ. Nah, atau alternatifnya adalah sering ada namanya BUMDes. Nah, saya waktu itu pernah ikut sebenarnya berpartisipasi untuk memberdayakan BUMDes. Tapi sayangnya konsepnya itu BUMDes malah mau mengambil alih jalur tata niaganya. Waktu itu saya adalah padi organik ya, beras organik. Nah, ini kan salah. Tapi kalau mungkin BUMDes adalah berinvestasi untuk membeli mesin untuk sorghum cake misalkan. Nah, itulah masing-masing petani nanti bisa maklun bikin sorghum cake di atau BUMDes atau apapun pemerintah, mungkin saya kira dinas pertanian di daerah seperti penghasil sorghum ya, seperti di Jawa Timur, di Lamongan, Bojonegoro, ataupun di Wonogiri, ataupun di Purwodadi. BUMDes di sana mungkin bisa dimanfaatkan, karena BUMDes kan punya uang 1 miliar ya modalnya. Nah, sehingga fungsinya itu adalah saling melengkapi, bukan mengambil alih seperti zamannya waktu dulu. Itu mungkin penggunaan BUMDes yang saya pikir akan lebih produktif ya, sehingga para petani ataupun siapapun yang mau bergerak ke industri ini bisa maklun ya, maklun untuk membuat produknya di tempat sewa mesin itu. Mungkin itu saran saya, semoga industri sorghum menjadi industri bukan hanya pengrajin dan pengolah yang sederhana. Kalau kita mau masuk era industri ya harus masuk ke industri ya, dengan sistem otomatisasi dan mesinisasi. Oke, salam. Semoga sorghum menjadi betul produk alternatif yang memang benar-benar dapat mensubstitusi, dapat menguatkan ketahanan pangan kita, tidak hanya tergantung pada beras saja. Oke, salam.